Oke, Sobat Meo, di sini sudah ada kucing yang mau dicukur. Ada 5 kucing. Nah, kucing ini mau dicukur, dipotong bulunya, dirapikan. Jadi bukan dicukur dibotakin atau biasa disebut dengan lion cut atau cukuran seperti singa ya. Nah, ini dicukur dirapikan saja dengan kependekan kurang lebih 1,5 cm. Nah, ada 5 kucing ini yang mau dicukur karena ownernya permintaannya untuk mencukur supaya lebih rapi dan nanti akan numbuh bulu-bulu yang lebih cakep lagi, lebih ciamik lagi, lebih indah lagi gitu. Karena untuk nanti generasi istilahnya untuk tumbuhnya akan jauh lebih bagus bulu-bulu yang tumbuh. Oke, kita saksikan tayangannya sedang mencukur ini, kita saksikan. Oke. Nah, ini kucingnya yang sedang dicukur ya. Ini kucing jenis ras Persia. Oke, long hair, bulu panjang. Menggunakan alat cukur pet clipper. Ini bulu-bulunya terlihat sudah mulai juga rontok ya. Karena emang kucingnya lagi sedang birahi dan ada jamur juga dan kutuan juga gitu. Jadi setelah dicukur nanti mau dimandikan dengan menggunakan sampo anti kutu juga anti jamur. Nah, ini yang lagi cukur ini breeders dari ini nih, Eropa Barat. Namanya Anna Solkavia. Kan? Udah berapa tahun, Bu? Berkecimpung di dunia kucing? Berapa ya? 7 tahun. Oke, sudah 7 tahun. Deh, 50 tahun. Wah, 50 tahun. Umurnya berapa, Bu? Lebih umur saya jadinya. Ya, saya kan awet muda. Jadi di dunia sebelumnya emang sudah menggeluti dunia kucing gitu ya. Ditambah dengan usia yang sekarang dan pengalamannya, jadi dia reinkarnasi dari groomer sebelumnya. Jadi 50 tahun cukup lama. Udah lumayan lah, udah master lah, maestro. Oke, ini kucingnya jenis Persia. Ya. Dibirahi dia. Iya. Tuh, ininya nyangkut-nyangkut, jadi harus dibuka dulu. Karena bulunya panjang. Kesulitannya apa sih dalam ini kalau handle mencukur kucing ini? Biasanya sih lebih ke karakter kucingnya. Karena kan memang butuh waktu yang gak sedikit singkat ya, jadi lumayan agak lama kalau nyukur itu. Jadi kadang dia kan meskipun nih karakternya dia kalem, bagus, tapi lama-lama dia biasanya bete juga. Jadi saya tunda dulu, nunggu dia dulu enakan. Nah, kayak gitu. Sebenarnya tuh kayak gini, ini dia udah mulai bete nih, padahal kan baru pengerjaan, baru rapat, padahal dia sebenarnya kucingnya kalem. Nah, kalau kucing yang rada agresif, ya itu lagi tantangannya saya. Jadi kadang saya nggak bisa handle, bukan karena nggak mau atau pilih-pilih, karena takutnya kucingnya yang stres gitu loh. Jadi kita usahain ini, cuman mungkin ada cara lain selain tuh kayak gini. Ini pengerjaan baru rapat. Nah, dia udah mulai bete. Gitu, jadi saya lus-lus dulu paling udah kayak gitu. Ini kalau kucing yang agresif kan, saya bingung di situ tuh, belum bisa handle-nya. Kalau begini dia diam dulu, dipegang lurus-lurus, nah baru mulai lagi kayak gitu. Pokoknya harus dengan penuh kesabaran kayak gitu. Oke. Berat pengerjaannya berapa lama tuh untuk satu kucing? Satu kucing sih kalau memang dia bener karakternya dari awal sampai akhir
oh dia nggak bete terus masih antang, itu 1,5 jam udah selesai. Tapi kalau lama itu ya kita nggak bisa tentuin, kita ngikutin aja. Apalagi udah segini kan nggak mungkin kita tinggal diemin aja, nunggu dia sampai anteng bener-bener oh mau lagi gitu, on lagi baru kita mulai. Jadi nggak bisa nentuin waktu ya, kira-kira mungkin bisa 4 jam atau 5 jam atau ya gitu. Tapi sebenarnya mah waktu normalnya mah kalau dia ini sih cepat. Apalagi kita pakai alat yang memang menunjang, alatnya yang menunjang. Soalnya kan ini cat cleavernya ya, nggak bisa semua alatnya dipakai buat nyukur. Oke, Gitu. jadi bukan pakai clipper biasa Nggak bisa. motong apa rambut orang gitu. Enggak. Dan kita pun ini ada jangka waktu pemakaiannya untuk beberapa kucing. Udah pemakaian beberapa kucing itu ini harus diganti juga sama mesinnya. Karena kan kadang ada kucing-kucing yang gimbal. Ini bukan gimbal ya, ini normal loh. Bulunya enggak gimbal-gimbal. Nah, kalau gimbal apalagi ngerusak mesinnya juga. Jadi gitu, katanya ada yang beberapa customer yang bilang, oh kok mahal dan segala. Itu sih sebenarnya beda-beda ya. Ada yang karena memang nggak semua juga ada pet shop yang bisa nyukur gitu loh. Dan saya juga sih sebenarnya ya begitulah. Ya, udah 50 tahun lah. Tidak begitu saja langsung jadi ahli ya. Kan rapihan segala macam itu memang Jadi yang digunakan memang alat khusus ya. alat khusus. Alat cukurnya ini memang khusus. Oke. Jadi kita kayak gitulah kalau masalah harga. Sebenarnya relatif sih kalau mahal murah. Cuman kan ini butuh keahlian dan keberanian untuk aduh kucingnya gimana nih, gimana nih, gitulah yang kekhawatiran yang kayak gitu. Kadang kita nih janjinya udah nih ukur sekian, ternyata terlalu pendek atau gini. Itu kenyataannya kayak gitu. Nah itu kan gimana tuh kan kalau kita dicukur kan diem ya. Tantangannya itu kucing itu ya ini kayak gini nih. Gak semua yang nih ini termasuk yang paling kalem aja begini. Ini yang paling kalem nih ya. Oke. Dia tetap aja nggak mau diem. Nggak bisa, kalau kita kan nyukur kepala murah ya Allah, beda banget berapa mungkin gitu ya. Tapi kalau dibandingin sama hal yang lihat aja kayak gini, dia mau loncat kayak gitu tuh saya giniin dulu kayak gitu. Kalau kita kepala diem. Kalau mungkin ya kalau orang udah tinggal gini udah sekarang udah selesai. Kalau ini kan beda istilahnya kayak gini ya. Seperti itulah. Mudah-mudahan bisa memberi selanjutnya. Hari ini memang banyak alhamdulillah yang nyukur, karena dia memang ini sebenarnya nyukur ini salah satu perawatan sih. Dia akan tumbuh lagi bulu normalnya 3 bulan tumbuh. Udah ini cuman normalnya mungkin 6 bulan ya, kebalik lagi ke awal. Kalau buat perawatan kayak gini bagus, jadi tumbuhnya nanti bagus lagi nih bulunya dari yang sebelumnya, tumbuh bulu yang baru. Jadi untuk tumbuh lagi sekitaran 3 bulan sampai 6 bulan ya. Iya. Apa dipakai stimulasi tambah pemicu buat numbuh bulu supaya lebih cepat? Ada nggak? Ada ya. Ada bisa. Itu vitamin bulu ada yang khusus. Kayak gitu ya, standarnya sih minyak ikan udah bagus bulunya. Yang penting salah satu ini menurut penelitian saya, bukan penelitian apa ya, pengalaman lah yang sudah gitu, kalau udah dicukur bulunya balik lagi mereka untuk mandi jadi lebih cakep gitu loh. Bukan ngarang-ngarang harus ditumbuhi bulunya dicukur ya, tapi karena emang benar sih bagus tumbuhnya kalau dicukur. Ini bulunya disimpan apa di recycle apa dijadikan apa, bisa nggak? Nggak ada jasa layanan air extension gitu? Hah? Katanya udah 50 tahun. Nggak ada sih untuk kucing itu sendiri, kecuali mungkin ada lah pernah lihat di beberapa negara tuh ada yang ngebunuh tapi sama kulitnya. Kalau yang kayak gini sih enggak, mungkin dia jadi limbah aja. Tapi untuk coloring kita enggak juga. Ngecat? Enggak. Sebenarnya ada juga mungkin, tapi kita layanannya nggak ada. Cuman untuk coloring dan segala macam tuh ada, sebenarnya ada. Bahannya yang lebih alami ada. Cuman memang kita kayak butuh
Kenapa belum ada peminat, belum ada permintaan apa gimana? Mungkin bisa aja, karena kan di Indonesia ini belum booming ya untuk, kalau sebenarnya kalau di luar negeri mungkin kan dengan keahlian dan segala macam itu ada kayak gitu. Emang butuh keahlian sih kayak nyukur kayak gini juga ya. Ya meskipun saya bukan ahli sebenarnya, cuman itu dia, kucing itu mungkin ada yang berpendapat beberapa tuh kayak gitu tuh, dia udah mulai menyerang nih tuh pantatnya tuh, ini hal-hal yang tersulit kayak gini nih. Nah dia tuh tiba-tiba mau nyerang saya. Nah karena di bagian buntut sama di bagian ini, yang ini tuh bagian sensitif, sama kaki sama buntut nih. Saya tadi mau nih dia udah menyerang nih tadinya tuh kayak gitu. Itulah kesulitannya tuh kayak gitu. Nah jadi saya harus berhenti dulu kayak begitu ya. Nggak ada trik-triknya gitu diapain apa gitu, dijampe-jampe gitu Enggak lah. Ini biar kan cuma kucingnya butuh- diam. Sebenarnya kalau mungkin saya biasanya berdua sama suami, jadi suami yang megangin ya kan, digini-giniin dia sih. Cuman kalau karakternya memang dia baik, emang dia bukan baik ya, sebenarnya manusia tuh sama aja gitu kan, ada yang berbagai macam karakter. Dia cuma butuh, Temperamen ya. iya, cuman dia cuman butuh dilus, diginiin. Nah aku bagian nyukur, suami yang megangin kayak gitu. Memang butuh 2 orang, tapi karena ini tadi kayaknya temperamen memang enggak, memang kalem, jadi saya sendiri. Tapi lama-lama tetap aja dia tuh kayak begitu. Inilah naluri memang hewan ya, kayak gini ya. Mungkin sama lah, bukan hewan juga ke manusia. Kalau lama-lama nunggu aja kan bete, pasti ada it's okay, gak apa-apa ya. Padahal di dalam hati mungkin, aduh ini orang lama banget ya, bete ngapain gue ya, itu gitu mungkin ya. Jadi kita berusaha menyelami itu. Apalagi ini lagi birahi juga nih kayak tuh. Iya ya, enggak deh. Ya ini kucing yang kedua dicukur. Tadi yang satu sudah selesai dicukur, lanjut dia mandi ya, lagi gunakan sampo anti jamur. Jadi diamin dulu sekitar 5-10 menitan, kemudian langsung dibilas. Ini yang tadi pertama dicukur, lagi mandi pakai sampo anti jamur. Ini yang kucing kedua nih betina ya. Ini Persia Himalaya kayaknya jenisnya. Nah ini temperamennya kayaknya lebih kalem. Kamu lebih kalem. Taunya kucing temperamennya kalem, enggaknya gimana tuh? Nih lihat aja di gini dia tuh. Oh, Nah ini bagian-bagian sensitif nih. heeh. Tuh bagian Oke. belakang ya. Coba kamu pas dulu. Nah nih ini kan bagian sensitif nih. Kalau kucing tuh di sini nih. Nah dia diem aja kayak gitu. Nah ini kucing yang ketiga dicukur. Ini kucing yang ketiga jenisnya Persia juga ini. Ini pakai gunting manual. Ya, ini saking kepanjangnya, kepanjang banget. Jadi di sini tuh apa namanya macet. Jadi karena panjang ya. Lanjut Jadi terus 2 kali pengerjaan ini. ada kusut juga bulunya ya. Agak gimbal gitu. Jadi tapi gimbalnya nih ada yang bisa masih diurai, ada yang nggak bisa. Biasanya kalau kayak gini, kalau nggak bisa diurai, udah kena kulit, jadi pasti pitak. Karena emang udah nyatu sama kulit. Nah ini kan contoh nih, udah bisa diurai nih. Nih contoh nih, ini bisa nih, tuh diurai kan, tuh nih, tuh masih ini kan sebenarnya karena jarang disisir, jadi gitu harusnya buru mati tuh jatuh ke bawah.
Nah ini nempel jadi di bagian yang nggak gimbal, jadi ikutan jadi gimbal. Nih contoh yang nggak bisa diurai nih kayaknya di sini. Sebentar ya. Kayaknya udah nempel banget nih. Ini pasti pitak nih. Nih tuh. Noh, gimbalnya tuh. Tuh, udah ke kulit nih. Nah, ini nyatu banget. Udah ngumpel ya. Iya, udah ngumpul banget. Kayak gitu. Contoh. Ini masih bisa diurai. Oke. Ini itu nggak bisa, nanti kita cukur aja. Ini nanti tadi saking panjangnya jadi kita potong dulu. Kayak gitu. Kayak gitu. Saya tuh. Nih dia, ini baru berapa menit? Mungkin ada 5 menit kali ya. Video udah gak sabaran nih kayaknya nih. Udah mau lari aja. Nah itu dia. Nah, dan kalau gini mesinnya tetap bolak-balik. Kita bersihin kalau macet. Tuh, dia mau lari. Padahal baru beberapa menit. Ada mungkin 5 menit ya. Tapi ternyata dia nggak bisa nih. Coba dia. Tuh. Dia masih kayak gitu. Tuh. Nah ini kan kucing hitam tapi ada sebenarnya sih, biar bagi info aja nih. Nih biasanya kalau kucing hitam itu temperamennya kalem. Tapi kan kalau kita ya masyarakat ya atau awam lah, kalau kucing hitam itu takut gitu, menyeramkan. Tapi sebenarnya kalau karakter mah mereka tuh pada manja-manja dibandingin kucing putih ya. Itu Warna-warna cerah ya. iya, biasanya kita kalau nge-handle nih gitu lihatnya, wah kucing putih ya, emang kita gak jauh dari tebakan. Kayak gitu sih tuh. Tapi Ini kan hitam itu black. Iya, black baik gitu, baik. Black baik gitu. Kucing black, kucing baik gitu. Ya dikit-dikit lah. Sama gitu. Aduh, ya, tapi nggak tahu sih juga, balik lagi sih kalau karakter. Kalau Cuman putih kita kan berapa persen. putih wait itu ngeri gitu kan. Itu bisa lah ngarang-ngarang dikit kan kalau itu. Ya. Tapi sebenarnya balik lagi sih, emang kadang karakter nggak bisa ditebak juga. Kadang ada juga yang memang Ya hitam. sebagian besar ya. Ya, Kemungkinan ada banyaknya berapa gitu cenderung warna hitam lebih kalem ya. tuh kayak gitu. Tapi Ya sampel acaknya lah. sampel acaknya lah. Tuh kan kayak dia nih. Tapi nggak gigit sih, cuman dia kayaknya Ya nggak tenang ya. iya. Kadang ada yang tadi itu yang kedua tenang ya, tadi kayak gitu. Ya kita emang nggak bisa prediksi sih sebenarnya. Cuman ini kebanyakan aja gitu.